Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023, perkenalkan nama saya Muhammad Tabrani SPDI. Saya adalah seorang guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Min 1 Kota Surabaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 kategori 2 bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini, hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di Min 1 Kota Surabaya. Praktek pembelajaran pada kali ini saya lakukan pada kelas 6D dengan submateri biografi Sunan Giri menggunakan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta semua ditertibkan. Bangku yang tidak tertib silakan diluruskan. Kursi-kursinya dirapikan biar pembelajarannya lebih rapi. Sampah yang ada di sampingnya silakan diambil. Kalau ada sampah di bawah kolong mejanya silakan diambil. Biar kita belajar dalam keadaan bersih, silakan diambil semua sampahnya. Taruh dulu di bawah meja, nanti dibuang di tempat sampah. Oke. Oke, silakan duduk yang rapi kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa awal pembelajaran. Kepada ketua kelas dipersilakan. Berdiri. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Tangan disilamkan, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Pada kali ini Bapak akan membacakan absensi terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya silakan acungkan tangan dan katakan hadir bagi laki-laki, hadirah bagi perempuan. Abizar Albani Wardana. Hadir. Ahmad Farhan Abdillah. An-Isti'anah Maulidiyah Nisa. Alkon Junior Mukorrobin. Anissa Zakia Al-Hadis. Akila Elmira Salum. Atika Bilqis Ufaira. Zifahul Mirza. Zakira Aftani Fauzia. Fatin Nazihah Faiko.
Fitri Agustina, Gefira Afizalia Gafur, Haidar Hafid Al-Malik, Ibad Purnomo, Ibrahim Abdullah Brilian, Khanza Zakira Aftani, Muhammad Fikri Al-Jabar, Mardiana Eka Nur Cahya, Mikaila Ratu Winanda, Muhammad Albi Fakhri Zikrillah, Muhammad Ashraful Abidin Bakri, Naila Anissa Fitri, Kiana Kayyiza Rafaillah, Queen Ozora Batari Hidayat, Rizky Anugrah Ramadan, Yasmin Nurul Albi, Zafira Alia Hafizah. Hadir semua ya anak-anak? Tidak ada yang sakit? Semoga kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan terus hadir di sekolah ini untuk belajar. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran yang baru, belajar. Bapak punya video untuk motivasi pelajar agar kita semangat dalam belajar. Kita coba melihat dari video ini. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Abdul. Abdul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Terakhir, Abdul memegang air pada bentuk kakinya dan tidak memiliki alat semangat dan keceriaan seperti teman-teman seumurannya. 3 tahun merangkak menuju ke sekolah, menempuh jarak 3 kilometer. Di sekolah, Abdul dikenal sebagai anak yang pintar. Karena semangatnya, banyak yang sayang pada Abdul hingga memberikan perhatian, hadiah, dan doa. Abdul berhasil menggerakkan hati banyak orang untuk terus bersyukur dan semangat mengejar cita-cita. Sampai sekarang, kisah Abdul merangkak ke sekolah menjadi cerita inspiratif di seluruh dunia. Oke, sekian video pembelajaran motivasi kita pada pagi hari ini. Dari video pembelajaran motivasi ini, kita bisa lebih semangat. Abdul bisa yang tanpa kaki, kenapa kita tidak yang lengkap? Abdul pantang menyerah untuk belajar sekalipun dengan merangkak untuk berangkat ke sekolah. Kita
yang punya dua kaki yang utuh, lengkap. Kenapa kita harus malas untuk menuju di sekolah? Inilah kisah inspiratif kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, Sebelum masuk pada materi yang baru, Bapak akan memberikan 3 pertanyaan tentang materi yang sudah kita pelajari, yaitu materi tentang pertanyaan pertama. Di manakah makam Sunan Ampel? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Surabaya. Di Surabaya, betul? Pertanyaan kedua. Siapakah nama ayah Sunan Ampel? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Maulana Malik Ibrahim, betul? Pertanyaan yang ketiga. Ajaran untuk pedoman hidup yang diajarkan Sunan Ampel agar hidup tentram di dunia, apa yang diajarkan oleh Sunan Ampel? Falsafah Molimo. Oke, betul? Apa kaitannya dengan materi yang sekarang? Kaitannya dengan materi yang sekarang, setelah kita belajar tentang Sunan Ampel, kita akan terus belajar pada sunan berikutnya. Karena di dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, ini bukan hanya Sunan Ampel, tapi terkenal dengan sebutan Wali Sembi atau yang disebut dengan Wali Songo. Jadi di Wali Songo itu bukan hanya Sunan Ampel, tapi ada wali yang berikutnya. Siapa wali atau sunan yang ketiga? Sunan Giri. Oke, tepuk tangan. Siapa yang tahu mana makamnya Sunan Giri? Ayo, gak ada yang tahu? Sunan Giri di mana? Di Gresik. Baik, nanti hari ini kita akan belajar tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu materi tentang Sunan Giri. selanjutnya kita masuk pada capaian pembelajaran. Apa yang ingin kita capai setelah kita belajar pada kesempatan kali ini? Pertama, capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menganalisis peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat juang menghadapi tantangan zaman. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik dapat satu memahami biografi Sunan Giri dengan benar. Apa biografi? Biografi itu tentang silsilah kehidupan Sunan Giri. Orang tuanya siapa, lahirnya di mana, pendidikannya bagaimana, itu namanya biografi. Ya. Kemudian yang kedua, menganalisa peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Yang ketiga, meneladani sikap positif dalam pribadi Sunan Giri dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh bagaimana beliau bersikap. Baik, sebelum masuk pada pemaparan materi yang baru, silakan dibuka HP-nya. Silakan diambil HP-nya. Ya. Sudah ada pakai datanya semua ya? Oke. Di situ Bapak sudah mengirim soal pretest, ya, sebagai langkah awal kalian memahami dari materi tersebut. Silakan dibuka linknya melalui Google Form, link yang Pak Roni kirim di grup WA. Nama panjang, ya. Silakan ditulis, diketik nama panjangnya dan dikerjakan. Di situ ada 10 soal, nanti nilainya akan muncul.
Iya, begitu ya. Kalau sudah langsung muncul skor nilainya. Biasanya kalau sudah langsung kirim. Kalau sudah biasanya langsung terkirim. Jawabannya kalau sudah langsung terkirim nanti akan muncul nilai skornya. Nama lengkap. Ya, tulis namanya. Tinggal pencet, pilih jawabannya A, B atau C. Semuanya harus diisi ya. Dapat berapa kamu? Hah? Sini ini. Ini poin total 60. Gak apa-apa karena masih pretest ya. Kenapa? Loh, terus kamu dapat berapa? 60, 80. Yang ini belum, yang belum dipercepat. Sudah muncul berapa nilainya? 60, oke. Kamu berapa nilainya? 60, oke, gak apa-apa. Karena ini masih pretest ya. Kalau masih pretest itu karena kalian masih belum belajar, jadi tidak masalah, tidak harus dapat 100. Makanya setelah ini kita akan belajar tentang Sunan Giri. Baik, kita masuk pada materi. Silsilah dan nasab Sunan Giri. Siapa Pak Sunan Giri itu? Sunan Giri itu dikenal dengan sebutan Raden Ainul Yakin atau Raden Paku atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih, dan juga disebut dengan Joko Samudro. Jadi nama julukannya banyak. Dia dapat julukan Raden Ainul Yakin, kemudian Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudra. Dan dari semua julukan itu ada ceritanya masing-masing. Contoh kenapa kok disebut dengan Raden Ainul Yakin? Karena ketika mondok di Ampel, di Sunan Ampel, dia dikenal dengan satri yang sangat cerdas dan tekun dalam belajar. Sehingga oleh Sunan Ampel diberi julukan Raden Ainul Yakin. Prabu Satmata. Dari mana julukan itu datang? Karena Sunan Giri menjadi penguasa atau raja dari kerajaan yang dia dirikan, yaitu namanya Kerajaan Giri Kedaton. Kelas ini sudah Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama Bapak kasih nama kelompok apa namanya? Jaka Samudra. Kelompok 2 apa nama kelompok 2? Oke, kelompok 2 apa nama kelompoknya? Raden Ainul Yakin. Kelompok 3 mana kelompok 3? Apa nama kelompoknya? Prabu Satmata. Prabu Satmata. Kelompok 4 mana kelompok 4? Apa nama kelompoknya? Sunan Giri. Nama kelompoknya Sunan Giri. Nah, baik. Setelah kita terbagi 4 kelompok, apa Pak yang harus kita kerjakan? Tugasnya masing-masing kelompok memecahkan masalah yang tersaji di NKPD. Nah, di sini Bapak buat lembar kerja peserta didik, di mana di lembar kerja ini ada materi siswa, kemudian juga ada lembar kerja kelompok. Ya, lembar kerja peserta didik dalam bentuk kelompok. Nanti instruksinya dibaca terlebih dahulu. Silakan dipelajari dan pecahkan masalah yang ada di lembar kerja peserta didik yang ada di kelompok masing-masing. Ini nih ditulis. Ini yang dipecahkan jawabannya di sini.
Ini ada yang nulis nama kelompoknya. Dibagi, tugasnya dibagi ya. Ada yang mencari, kemudian ada yang menulis. Dibagi setiap kelompoknya. Bapak kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja. Silakan dibagi tugasnya masing-masing. Ketua kelompok silakan diatur. Fokus sama pekerjaan. Ada yang mencari, ada yang cari di internet juga boleh, anak. Silakan cari di internet boleh, cari di materi siswa boleh. Silakan. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Presentasi dari hasil tugas yang kalian kerjakan. Bapak mulai dari kelompok, ini kelompok apa? Dari kelompok 3, nama kelompoknya? Perabusan mata ya. Ya, silakan kelompok 3 untuk berdiri di depan dan mempresentasikan hasil tugasnya. Sebelum dipresentasikan, silakan perkenalkan semua anggota kelompoknya. Siapa yang mau memperkenalkan diri? Yang mau mengenalkan teman-temannya siap? Pak I, silakan berdiri diri. Ini kalau diperkenalkan. Mulai. Ya. Ya, kami dari kelompok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perabusan Mata. Anggota kelompoknya Queen. 2, Ayah. 3, Dia. 4. Fikri. Baik, saya sendiri. Kanza. Kami akan Membacakan membacakan dari tugas kami. ya, yang A dulu. Silakan yang membaca dari kelompok yang A, silakan. Ya. Soalnya dibaca, jawabannya dibaca. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok. Silakan kembali kembali kelompok 3. Terima kasih hasil tugasnya ditaruh di sini. Hasil tugasnya silakan ditaruh di sini. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita beri apresiasi semua dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelas kita apresiasi semua 1, 2, 3. Sama baru tadi, cuma di volumenya agak dikerasin ya. Oke. Selanjutnya, Bapak mau minta masing-masing kelompok untuk menyimpulkan hasil materi yang kalian pelajari untuk kali ini. Bapak mulai dari kelompok 1. Kesimpulannya apa kira-kira? Siapa yang bisa perwakilan? Silakan dari kelompok 1. Oke, terima kasih kasih Tuhan. Kemudian permainan game ranking 1 dimulai. Silakan kalian menulis jawaban dari pertanyaan ini benar atau salah. Tidak usah ditulis soalnya, tidak usah jawabannya ditulis, cukup kalian menjawab benar atau salah. Sudah siap? Soal ranking 1. Benar atau salah? Pernyataan berikut ini. Ayam Sunan Giri adalah tokoh pemuka agama yang bernama Maulana Ishaq.
Silakan ditulis, jangan dikasih tahu kepada teman-temannya. Setelah menulis jawaban, langsung ditutup jawabannya. Sunan Giri belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah asuhan Sunan Bonang. Karena kecerdasannya menyerap ilmu yang disampaikan oleh Raden Paku, diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Soal nomor 11, benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban dikunci. Yang menjawab benar silakan berdiri. Jujur sesuai dengan yang kalian jawab. Oke, silakan berdiri yang jawab benar. Oke, yang jawab benar silakan menuju ke keluar dari bangkunya dan berdiri di depan papan tulis. Ternyata jawaban yang benar adalah salah, karena Sunan Giri belajar ilmu agama kepada Sunan Ampel. Oke. Pertanyaan berikutnya, soal nomor 14. Penemuan lokasi untuk membangun pesantren sesuai saran ayahandanya, karena ayahanda Sunan Giri adalah dari masyarakat setempat. Benar atau salah? Silakan ditulis. 1, 2, 3. Jawaban dikunci. Yang menjawab benar silakan berdiri. Yang jawab benar silakan berdiri. Oke, yang lain berdiri semua. Jawab benar semua. Hanya Mas Baim saja yang menjawab. Apa Mas Baim? Mas Baim menjawab salah. Silakan yang menjawab benar berdiri di depan teman-temannya. Dan ternyata jawaban yang benar adalah salah, karena yang menemukan karena ayahanda Sunan Giri ini bukan berasal dari kota Gresik, tapi dia sedang berada di Samudra Pasar. Silakan berdiri. Selamat Mas Baim sebagai pemenang jurnal. Baik anak-anak, selanjutnya dibuka kembali HP-nya. Silakan. Di situ Bapak sudah mengirim link untuk mengerjakan soal post test. Ya, silakan dibuka HP-nya dan dikerjakan soal post testnya. Pak Roni kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal post test. Yang di bawah ada namanya soal post test, ya. Silakan 5 menit dikerjakan dari sekarang. Kalau sudah selesai, segera dikirim dan di situ nanti skor kalian akan terlihat di HP kalian masing-masing.
Sudah selesai mengerjakan postesnya? Sudah. Ada yang berapa nilainya? Yang dapat nilai 100? 100, 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat nilai 90? 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat nilai 80? Oke, rata-rata 80. Artinya pembelajaran kita sekarang berhasil karena ada peningkatan dari soal postes, soal pretest, dan ketika soal postes. Soal pretest dapat berapa tadi? Ada 60, 40, 50. Tapi ketika postes setelah kita belajar, kita rata-rata mendapat nilai 90. Ada yang 90, 100. Ini artinya pembelajaran kita kali ini berhasil. Semoga bermanfaat. Ini ulangi. Baik, sebelum penutup, silakan nanti dikerjakan uji kompetensi Ayo Berlatih halaman 74 tentang biografi Sunan Giri. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, Bapak persilakan kepada halaman 74. Sebelum Bapak akhiri, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdiri, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Bismillah, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sholat atau patuh pada kedua orang tua, jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bangku bagian barat untuk pulang terlebih dahulu. Bangku berikutnya. Oke, bangku selanjutnya.